Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan melanjutkan apa sih yang ada pada bulan Agustus yang berkaitan dengan anak kita. Yang kedua, yang pertama kan kemarin tentang bulan vitamin A. Yang kedua adalah Bian. Apa itu Bian? Nanti kita bahas setelah intro yang berikut ini. Bapak Ibu semuanya, jangan lupa bagi Anda yang mungkin saja baru menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih nih, saya ucapkan bagi Anda Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Mudah-mudahan semua materinya bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi pada bulan Agustus, kegiatan yang kedua setelah kemarin saya sudah paparkan tentang bulan pemberian vitamin A adalah Bian. Bian adalah bulan imunisasi anak sekolah. Nah, apa sih sebenarnya Bian ini? Sebelum membahasnya, kita lihat dulu apa itu PD3I. Jadi PD3I singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kedepannya sebenarnya penyakit-penyakit itu yang terutama karena infeksi selayaknya atau sebaiknya kita cegah dengan pemberian imunisasi dibandingkan dengan kita mengobati ketika sudah kena. Selama ini sudah banyak jenis-jenis penyakit yang sudah dapat dicegah dengan imunisasi. Di antaranya itu adalah TBC paru-paru oleh pemberian yang namanya BCG, campak, rubella, hepatitis, pertusis atau batu rejan, difteri, polio, tetanus, meningitis, pneumonia, kanker leher rahim, jenis encephalitis, dan juga diare. Semua adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, Bapak Ibu semua, sebaiknya atau idealnya anak-anak kita itu mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin artinya pemberiannya sesuai dengan jadwal. Lengkap artinya kita memberikan beberapa dosis sesuai dengan rekomendasi secara lengkap. Contoh misalnya pada anak-anak itu kan DPT-nya dapat 4 kali sebelum dia berusia 2 tahun, maka sebaiknya dilengkapi sampai 4 kali. Jangan sampai hanya menerima 2 kali saja. Tentu hasilnya tidak akan maksimal. Anak sampai dengan usia 5 tahun dikatakan dia mendapatkan imunisasi rutin lengkap jika yang pertama, dia sudah mendapatkan 1 kali imunisasi hepatitis B0. Biasanya diberikan pada saat bayi baru lahir. Yang kedua, 1 kali BCG. Biasanya diberikan pada saat usia bayi 1 atau 2 bulan. Dan pemberian 4 kali dosis OPV, polio oral yang diteteskan, 4 kali pemberian dosis DPT, hepatitis B, dan HIV. Biasanya combo dia. Kalau di puskesmas itu namanya pentabio, 1 kali dosis IPV. IPV adalah polio injeksi, Ada 2 polio, ada polio yang tetes dan juga ada polio yang injeksi atau suntikan. Dan 2 kali dosis campak rubella, Biasanya diberikan usia 9 bulan dan juga 1,5 tahun atau 18 bulan. Nah, imunisasi Bian ini adalah imunisasi yang diberikan pada anak-anak kita karena ada alasan tertentunya. Nanti saya paparkan apa sih alasannya diberikan Bian ini. Ada 2 kegiatan sebenarnya yang dilakukan pada saat Bian ini. Yang pertama adalah imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan artinya pemberian 1 kali dosis untuk anak-anak usia tertentu. Nah, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Nah, jadi gini, imunisasi tambahan kali ini itu adalah imunisasi tambahan campak rubella atau MR. Nah, nanti diberikan pada usia kurang lebih 9 sampai 59 bulan. Artinya, setiap anak di antara usia 5 sampai 59 bulan ini diberikan imunisasi MR tanpa memandang dia apakah sudah pernah imunisasi MR sebelumnya
Artinya semua anak-anak akan diberikan 1 kali dosis tambahan imunisasi MR. Nah, ini penting banget untuk meningkatkan cakupan dari imunisasi campak rubella ini. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah imunisasi kejar. Yang namanya kejar artinya mengejar atau mencapai ketertinggalannya. Nah, ini diberikan DPT dan juga imunisasi yang lain sebenarnya yang belum dia dapatkan. Tapi di sini fokus pada DPT-nya ya. Jadi akan diberikan 1 atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi usia 12 sampai 59 bulan. Misalnya pada saat anak Anda usia 3 tahun, dia masih tertinggal imunisasi DPT-nya pada saat usianya harusnya 18 bulan, maka ketika datang usia 3 tahun akan diberikan 1 kali dosis tambahan pada imunisasi kejarnya. Artinya si anak tersebut diberikan imunisasi DPT supaya dia genap 4 kali pemberiannya. Itu maksudnya imunisasi kejar. Jadi imunisasi kejar ini adalah imunisasi pemberiannya pada anak-anak yang belum lengkap status imunisasinya. Sedangkan imunisasi tambahan adalah pemberian 1 dosis lagi pada semua anak usia tertentu ya. Itu tanpa memandang apakah dia sudah pernah atau tidak, apakah dia sudah lengkap atau tidak. Jadi 2 kegiatan itu akan dilaksanakan pada kegiatan BIAN ini. Apa sih tujuan daripada pemberian imunisasi BIAN ini? Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan kekebalan populasi yang tinggi dan merata untuk mencegah PD3I. Jadi yang namanya kekebalan komunitas itu ada syaratnya, yaitu cakupannya harus tinggi. Nah, kalau cakupannya tidak tinggi, kalau anak-anak yang diimunisasi tidak banyak jumlahnya, maka tidak akan mencapai kekebalan komunitas ini. Resiko anak-anak yang lain itu akan gampang terkena. Kalau anak yang satu kena, biasanya resikonya akan menular kemana-mana. Itu sebenarnya tujuan dari imunisasi BIAN ini. Nah, tujuan khususnya adalah untuk menghentikan transmisi virus campak ya, yaitu pada tahun 2023, dan negara kita ingin mendapatkan sertifikasi campak rubella tahun 2026 dari Syaro. Yang kedua adalah mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan eradikasi polio global tahun 2023 ya. Dan yang terakhir adalah mengendalikan penyakit difteri dan pertusis ya. Jadi 3 ini adalah tujuan khusus dari BIAN ini. Kenapa sih imunisasi BIAN ini dilaksanakan? Tentu dasarnya adalah pada saat kita bersama-sama mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi pada saat yang namanya pandemi COVID-19 itu banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Jadi cakupannya itu menurun. Coba kita lihat pada slide gambar ini ya. Ini adalah capaian imunisasi anak-anak dari tahun ke tahun ya. Dari 2017 sampai 2019 itu menggembirakan. Artinya capaian tinggi ya, di atas 90%. Bahkan terakhir 2019 itu mencapai 93%, 93,7% di atas targetnya. Nah, kena pandemi pada tahun 2020 dia menurun jumlahnya. Yang targetnya itu masih di atas 90%, cakupannya turun menjadi kurang lebih 84%. Ini secara keseluruhan imunisasi. Nah, coba kita lihat pada imunisasi campak rubella. Pada tahun 2017 sampai 2019 itu cakupannya bagus ya, di atas target. Targetnya itu 45, itu di atas 45, 62,8 dan lain sebagainya ya. Sampai tahun 2019. Nah, kena pandemi, ini capaiannya menurun ya. Menurun cukup signifikan. Nah, ini yang mengkhawatirkan di mana nanti terjadi outbreak, terjadi yang namanya pandemi dan pandemi lain selain pandemi COVID-19. Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Jadi capaian pada tahun 2020 sampai 2021 itu sangat turun ya. Nah, ini dasar dari dilakukannya BIAN ini. Kenapa sih pada saat pandemi capaian vaksinasi ini menurun? Tentu setidaknya ada 2 golongan
dasarnya ya, alasannya. Yang pertama adalah ketakutan orang tua tertular ya, di vaskes, misalnya di puskesmas, di praktek dokter, di rumah sakit dan sebagainya. Atau kekhawatiran atas kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengikuti pedoman imunisasi yang aman. Jadi alasan-alasan ini yang cenderung mengakibatkan capaian imunisasi menurun. Nah, untuk itu pemberian imunisasi BIAN itu kita wajib sukseskan. Nah, di mana kita bisa mendapatkan imunisasi BIAN ini? Ada banyak tempatnya. Misal di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, misalnya klinik vaksinasi ya, di praktek dokter dan juga praktek bidan mandiri, di vaskes lainnya, atau di sekolah. Nah, kapan waktunya? Ternyata waktu pelaksananya sebenarnya sudah dilakukan 2 tahap ya. Tahap pertama ini adalah dilakukan di luar Pulau Jawa dan Bali ya, itu bulan Mei tahun 2022 kemarin. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali itu dilakukan pada bulan Agustus. Jadi bulan Agustus ini dilakukan BIAN tahap 2 di Pulau Jawa dan Bali. Sasaran dari pelaksanaan imunisasi BIAN ini, kalau kita lihat di luar Pulau Jawa, itu ada yang 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun, ada yang 9 bulan sampai 12 tahun. Sedangkan kalau kita lihat di Pulau Jawa ini diberikan usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan. Sebelum usianya berapa nih, kalau kita katakan genap 5 tahun, 6 tahun ya, 5 tahun sudah kelewat 6 tahun ya. Nah, ini diberikan pada DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur ya. Jadi usianya 9 sampai 59 bulan. Bagaimana dengan imunisasi kejar ya? Kalau tadi kan untuk yang imunisasi campak rubelanya kan sudah ada usianya nih, 9 sampai 59 bulan. Tadi kan kegiatan pada BIAN kan ada 2, imunisasi tambahan dan juga imunisasi kejar. Imunisasi tambahan tadi adalah imunisasi campak rubella, sedangkan imunisasi tambahan kan itu DPT dan juga polio. Nah, imunisasi kejar itu diberikan pada saat pada anak-anak yang usianya 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Di seluruh provinsi yang tidak atau belum lengkap mendapatkan imunisasi polio tetes, polio injeksi, dan juga DPT combo atau DPT hepatitis B dan juga HIV ya. Jadi 2 hal ini yang harus kita mengerti pada saat kita membawa anak kita untuk imunisasi BIAN. Ada catatan bahwa Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak melaksanakan pemberian imunisasi tambahan campak rubella ya. Jadi campak rubella di Bali dan juga di Jogja itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena ternyata capaian mereka masih bagus untuk campak rubella. Tetapi di 2 provinsi ini sama dengan yang lain akan tetap diberikan imunisasi kejar. Jadi demikian Bapak semuanya, saya sudah paparkan tentang imunisasi BIAN. Segera bawa putra-putri kita untuk mensukseskan bulan imunisasi anak nasional. Ada 2 kegiatannya. 1, imunisasi tambahan campak rubella tanpa memandang usianya. Ingat, di Pulau Jawa dan Bali usia 5 sampai 59 bulan. Sedangkan imunisasi kejar itu adalah untuk anak-anak Anda yang belum lengkap imunisasi DPT, polio injeksi, dan juga polio oral atau tetes. Diberikan usia 12 sampai 59 bulan. Yuk bersama-sama mensukseskan bulan imunisasi anak nasional. Dadah!